Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Tahapan dan Bentuk-bentuk Permasalahan Fisik Motorik Anak Usia Dini umur 0 sampai 8 tahun dengan anggota yaitu saya sendiri. Nama saya Amalia, NIM 21010800800, dan ada teman saya yaitu Lisa Arianti, NIM 21010800538. Nah, jadi di slide pertama itu ada tokoh dan teori perkembangan fisik dan motorik anak usia dini. Ada dua pengertian mengenai perkembangan motorik. Yang pertama, pengertian yang pertama, perkembangan motorik itu disebut dengan motor development. Nah, jadi itu merupakan perubahan yang terjadi secara progresif pada kontrol dan kemampuan untuk melakukan gerakan yang diperoleh melalui interaksi antara faktor kematangan, maturation, dan latihan atau pengalaman experiences selama kehidupan yang dapat dilihat melalui perubahan dan pergerakan yang dilakukan. Nah, terus pengertian yang kedua yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik itu merupakan perkembangan pengendalian gerakan jasmani melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Gerakan tersebut melibatkan anggota badan yang luas yang digunakan untuk berjalan, melompat, berlari, berjinjit, berenang, dan sebagainya. Di slide keempat ada tokoh-tokoh perkembangan motorik. Nah, jadi ada empat tokoh perkembangan motorik. Yang pertama itu ada John W. Santrock, terus yang kedua ada Elizabeth B. Horlock, terus yang ketiga ada David Glahu, dan yang keempat ada Miguel Richard. Nah, mengenai pendapat dari John W. Santrock, yaitu kata beliau perkembangan motorik kasar dimulai dari perkembangan postur tubuh. Nah, jadi perkembangan postur tubuh itu merupakan dasar bagi keterampilan motor kasar dan juga aktivitas yang lain, sehingga memerlukan kontrol posisi tubuh. Nah, terus ada pendapat dari Elizabeth B. Horlock. Nah, kata beliau mengatakan bahwa perkembangan motorik diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan, pengendalian gerak tubuh, dan otak sebagai pusat gerak. Nah, ada lagi dari David Glahu. Jadi di sini beliau mengatakan gerak manusia dalam kesehariannya itu terbagi menjadi beberapa bentuk. Jadi diantaranya itu ada gerak motorik kasar, terus ada gerak motorik halus, ada gerak diskrit, ada gerak seri, gerak berkelanjutan, ada gerak terbuka, dan ada gerak tertutup. Yang terakhir yaitu dari Miguel Richard. Nah, jadi kata beliau mengatakan seperti ini, bahwa keterampilan motorik halus itu merupakan keterampilan yang memerlukan kontrol dari otot-otot kecil dari tubuh untuk mencapai tujuan. Dan keterampilan ini itu dibagi menjadi dua, yaitu ada keterampilan motorik kasar dan ada keterampilan motorik halus. Nah, terus di slide selanjutnya yaitu ada tahapan perkembangan fisik motorik anak usia 0 sampai 8 tahun. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai usia 0 sampai 1 tahun. Nah, jadi keterampilan motorik kasar dan halus pada anak usia 0 sampai 1 tahun itu yang pertama mengenai otot-otot besar. Nah, jadi di otot-otot besar ini seperti menggerakkan tangan, terus ada berjalan. Keterampilan motorik halusnya yaitu meliputi gerakan-gerakan yang menyesuaikan secara lebih halus seperti ketangkasan jari.
Yang selanjutnya yaitu usia 1 sampai 8 tahun. Keterampilan motorik kasar berkembang dalam tahapan yang pasti dan sangat bergantung pada kematangan dan juga konteks pengalaman dan motivasi pada usia 13 sampai 18 bulan. Jadi di usia yang 13 sampai 18 bulan tersebut itu baru bisa berjalan dan dapat menarik suatu mainan yang diikat dengan tali atau benang. Menggunakan dua tangan dan kaki untuk memanjat. Terus pada usia 18 sampai 24 bulan, anak mulai berjalan atau berlari dengan susah payah untuk suatu jarak yang pendek, menyeimbangkan kaki mereka dalam posisi berjongkok sambil bermain, lalu mulai gemar coret-coret, terus bisa pegang pensil dan menyusun puzzle dan bisa meniru gerak. Selanjutnya yaitu usia 3 sampai 5 tahun. Pada usia ini anak mengembangkan keterampilan motorik kasar itu melakukan senam fisik yang tiada hentinya. Energi mereka itu seolah-olah tidak ada habisnya. Anak-anak usia ini sangat lentur dan mulai mengembangkan kemampuan motorik yang lebih baik seperti memakai baju sendiri, menggunting, menggambar, melukis, menulis dengan lebih mudah. Lanjut yang terakhir yaitu usia 6 sampai 8 tahun. Nah, pada umur 6 sampai 8 tahun ini, anak-anak pada usia ini perkembangan motoriknya itu lebih halus dan lebih terkoordinasi daripada pada masa awal anak-anak. Anak pada usia ini itu sudah mampu melakukan kegiatan motorik serta memproyeksikan dan menerima atau menangkap benda. Terus di pembahasan yang terakhir yaitu ada permasalahan fisik motorik anak usia 0 sampai 8 tahun. Nah, jadi pola perubahan yang cenderung berbeda pada setiap anak itu menyebabkan pertumbuhan fisik anak-anak tampak berbeda satu sama lain. Pertumbuhan fisik yang dialami anak itu akan mempengaruhi proses perkembangan motoriknya. Perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian jasmani melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot-otot yang terkoordinasi. Sebagian besar waktu anak itu dihabiskan dengan bergerak, dan kegiatan bergerak ini itu sangat menggunakan otot-otot yang ada pada tubuhnya. Nah, jadi menurut Rosda Koto dan Sri Mariyati pada tahun 1994 dalam perkembangannya mungkin ditemukan beberapa hambatan yang pada anak, diantaranya itu ada gangguan fungsi panca indera, terus ada cacat tubuh, kegemukan, obesitas, dan yang terakhir itu ada gangguan gerak peniruan, yaitu disebut dengan stereotipik. Nah, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.